Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Pratama dengan NIM 12450111390. Di video kali ini saya akan menjelaskan implementasi pemrograman database secara native menggunakan Next.js Apps router dengan MySQL. Nah, di sini kita akan membahas ada dua bagian utama, yaitu yang pertama adalah CRUD atau biasa kita sebutin itu create, read, update, delete untuk memanajemen data dari produknya. Dan yang kedua itu sistem autentikasi menggunakan Next.js ya. Nah, saya melakukan pembuatan ini seperti yang tertera pada modul yang telah diberikan. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, ke penjelasan lebih teknisnya, mari kita lihat dulu tampilan aplikasinya seperti berikut ini ya. Nih, kalau kita di sini, kita akan di pertama itu nanti aplikasinya akan menampilkan menu login terlebih dahulu. Tidak ada navbar maupun footer. Di sini hanya tersedia form pada umumnya untuk login sederhana. Kemudian setelah kita login seperti ini, misal kita contohin aja sini password itu 2345. Oke. Nah, di sini itu adalah menu dashboard awalnya. Setelah login kita akan masuk ke halaman dashboard utama. Di sini sudah ada navbar dengan berandanya, kemudian ada footernya juga. Dan di halaman produk ini akan menampilkan daftar-daftar menu-menu produk. Kita bisa menambahkan barang, kemudian mengedit segala macam seperti itu. Kita bisa hapus juga, kemudian ya kita bisa edit, kita bisa nambah, kita bisa cari barangnya, kita bisa update barangnya nih, kita bisa tambahin, kita bisa hapus sesuai create, read, update seperti itu. Nah, bagaimana semua ini bisa bekerja? Kita akan bahas satu persatu. Nah, sebelum itu kita lihat dulu struktur dari proyek utamanya. Di sini. Oke. Di sini kalau kita lihat di bagian rapikan. Nah, ini ada terdapat beberapa folder ya. Di dalam app ini nih ada out login. Dia ini bertugas sebagai halaman loginnya. Nah, kemudian ada out register, dia akan bertugas sebagai halaman registernya. Ketika kita tidak mempunyai sebuah account, kita akan melakukan register terlebih dahulu. Kemudian ada dashboard. Dashboard ini adalah halaman yang menampilkan semua halaman yang mempunyai navbar ya. Bagian sini. Kemudian ada masuk ke dalam produk. Produk ini adalah di mana kita bisa mengcrude sebuah produk, create, read, update, dan delete sebuah produk. Kemudian masuk ke layoutnya ya. Di dalam layout JSX ini, mana dia? Nih kita bisa search, delete, kemudian page-nya bagian ini nih, intinya dia menjelaskan bagaimana kita itu meng-create, read, update sebuah produknya. Masuk ke bagian layout. Layout di sini adalah halaman berandanya. Navigasi bar dan footernya. Jadi kita membuatnya secara terpisah dengan halaman utamanya. Di sini adalah halaman utama dari si berandanya. Kemudian API out ini adalah route handler yang bertugas mengrutekan segalanya ya, route handlernya. Kemudian masuk ke Lips DBJS ini. Nah, ini adalah koneksi database-nya ya, yang akan menghubungkan ke database yang digunakan PHP. Kita menggunakan PHP MyAdmin nantinya, exam. Kemudian product action ini ya, di sini bagian ini adalah fungsi dari CRUD product, create, read, update produknya. Nah, dan fungsi
uh, action ini adalah fungsi loginnya, fungsi dari bagaimana kita login dan mendaftar ketika kita tidak mempunyai sebuah account gitu. Kemudian ada lagi out.js. Out.js ini ya, ini adalah di mana tempat kita menginisialisasi next out-nya. Kemudian ada outconfig.js adalah tempat kita mengkonfigurasi autentikasinya. Dan middleware JS ini terakhir adalah proteksi dari halamannya. Ada beberapa konsep yang penting di struktur yang saya jelaskan, yang perlu saya jelaskan. Pertama, kalau kita perhatikan di bagian di bagian out ya, di bagian out dan dashboard bagian out dan dashboard. Sebentar. Bagian out dan dashboard, tanda kurung di sini itu tuh bukan bagian dari URL-nya. Ini namanya tuh root groups-nya. Tujuannya apa? Ini tujuannya untuk memisahkan layout antara halaman login dengan halaman dashboard. Jadi halaman login tidak perlu, kan halaman login tuh tidak perlu navbar ya, di out ini kan tidak perlu navbar dia. Sedangkan halaman dashboard itu membutuhkan keduanya ya, seperti yang dibilang tadi, ada navbar dan footernya. Dengan root groups ini kita bisa memiliki dua layout yang berbeda tanpa mengubah struktur dari URL aplikasinya. Kemudian kedua itu adalah folder libs-nya ini. Nih, folder libs ini. Folder libs ini berisi semua logika yang berhubungan dengan database-nya yang di sini, berhubungan dengan database di sini. Dipisahkan dari tampilan agar kode itu jadi lebih terorganisasi lah jatuhnya. Di sini nih bagian logika untuk menghubungkan ke database-nya, sedangkan di sini adalah logika untuk semacam menampilkan apa yang akan ditampilkan kepada user, seperti itu. Lanjut, sekarang kita lihat bagaimana koneksi MySQL-nya dilakukan. Ya, pertama itu kita bisa buka di sini ya. Nah, kita menggunakan di sini kita pakai connection pool dari library MySQL 2 yang telah disediakan dari library-nya ya. Nih, SQL 2. Nah, connection pool itu apa? Connection pool itu semacam kumpulan koneksi database yang sudah siap kita pakai. Jadi kalau ada request masuk, aplikasi itu tinggal ngambil, pakai, lalu balikin ke pool gitu. Ini nih jauh lebih efisien ya, juga dibanding kita membuka koneksi baru setiap kali ada request gitu. Sekarang kita masuk ke bagian CRUD. Kita mulai dari read, menampilkan data ya. Untuk menampilkan datanya itu kita buka di sini. Nah, kita lihat di bagian fungsi ini, fungsi untuk mengambil get all product. Ini mengambil data dari tabel produk dengan fitur pencarian menggunakan like pagination ya, menggunakan limit dan offset ya, limit dan offset. Perhatikan tanda tanyanya ini sebagai ini nih bertujuan sebagai placeholder di query SQL-nya, namanya prepared statement. Tujuannya apa? Itu tuh untuk mencegah serangan dari SQL injection, dimana seseorang tuh bisa nyisipin perintah SQL berbahaya melalui input form gitu. Jadi ini bertujuan untuk mencegah gitu tanda tanyanya. Sekarang kita lihat bagaimana fungsi ini dipanggil di halaman produknya nanti. Produk page. Nah, kita lihat di sini. Perhatikan keyword asing di fungsinya ini. Assign ya, bacanya
sinkronis ya. Komponen ini adalah server komponen ya, yang artinya komponen ini akan dieksekusi di servernya. Di sini. Nah, ini. Di bagian ini, async function. Nah, dia ini adalah server komponennya, yang artinya komponen ini akan dieksekusi di server. Jadi bukan di browsernya. Kita bisa langsung memanggil fungsi database di sini tanpa perlu membuat API endpoint terpisah. Jadi hasilnya itu seperti yang di awal video tadi, halaman langsung ketika kita berhasil login itu muncul dengan data yang sudah terisi tanpa terdapat loading spinner, dan kredensial database-nya tidak pernah sampai ke browser pengguna, seperti itu. Lanjut, untuk fitur tambah data itu tuh buka halaman, kita bisa lihat di bagian tambah fitur data itu nah bagian sini. Nah, di sini ada konsep server action ya, ada tulisan use server. Nah, di sini use server, perhatikan fungsi handle submit-nya ini ya. Yang ada tulisan use server di dalamnya ini memberitahu Next.js bahwa fungsi ini harus dieksekusi di server. Alurnya tuh seperti ini. Ketika user mengisi form, kemudian di browsernya itu gimana ya? Ketika user itu mengisi form di browsernya, kemudian menekan tombol simpan ya, Next.js itu mengirim data formnya ke server. Nah, fungsi handle submit ini kemudian dijalankan di server. Data kemudian disimpan ke MySQL, lalu user diarahkan kembali ke halaman daftar produk. Nah, setelah semua itu terjadi, gimana ya jelasin? Intinya ketika user berhasil login, kemudian handle submit ini akan dijalankan di server. Nah, kemudian datanya tuh langsung disimpan ke MySQL. Lalu user tuh diarahkan langsung ke halaman daftar produk gitu. Seperti itu. Nah, ya. Semuanya itu terjadi tanpa kita perlu membuat API endpoint-nya secara manual. Nah, jadi inilah kegunaan server action-nya itu. Seperti itu. Lanjut, kita akan masuk ke dalam fitur editnya. Kalau kita perhatikan dalam struktur folder app ini ada edit. Nah, di dalam edit ini ada folder bernama ID dengan kurung kotak ya. Ini itu namanya dynamic route ya. Jadi satu halaman itu bisa menangani banyak ID yang berbeda. Jadi ibaratnya ketika user mengakses produk, edit, terus dia mengklik edit dengan ID 1, Next.js tuh tahu bahwa ID 1 ini adalah nilai dari parameter ID. Nah, di dalam halaman edit itu kita ambil dulu data produknya. Ya. Data produk berdasarkan ID tersebut. Nah, itulah guna function get product by ID tadi. Jadi ketika kita mengklik nih, kan klik edit produk berdasarkan ID. Nah, ketika telah berhasil memilih apa ID, user mengklik edit. Nah, dia akan mencari tahu dulu apa isi dari ID si satu tadi, produk apa yang isinya dari ID 1 tadi. Nah, dia akan menampilkan ID apa yang tertera di keterangan apa yang tertera pada ID produk tersebut gitu. Jadi contohin aja deh gini. Misalnya tadi kan ID 1 nih.
Dia udah tahu nih ID 1, laptop ThinkPad. Jadi ketika user itu pengen edit nih, dia akan nampilin seperti form berikut ini. Nah, kemudian apa aja yang udah tertera, informasi apa aja yang udah tertera di dalam ID produk satu ini. Misalnya ini ada nama, harga, stok gitu. Dia akan cari tahu dulu apa yang udah ada informasinya gitu. Nah, kita kan mau ubah informasi dari produk ini kan, mau update gitu. Jadi kita misalnya ubah di sini. Nah, ketika kita mengklik simpan ini, maka dia akan menjalankan fungsi update produk ini. Seperti itu. Ketika kita menyimpannya tadi, maka function dari update produk ini akan dijalankan. Lanjut untuk fitur selanjutnya itu adalah itu kan create udah, read udah, update udah. Sekarang yang terakhir itu adalah delete ya, delete. Lanjut delete. Nah, di sini perhatikan pada baris pertamanya itu kita akan menggunakan use client. Nah, ini tuh client component berbeda dengan server component ya. Kenapa harus client component? Itu karena kita butuh dialog konfirmasi ya. Ketika kita ingin menghapus sesuatu itu kan butuh persetujuan gitu loh dari usernya. Jadi kita butuh dialog konfirmasi yang muncul dan menghilangkan ketika tombol diklik. Nah, ini tuh membutuhkan state dan event handler yang hanya bisa berjalan di browser seperti itu. Jadi di aplikasi ini ada sedikit kombinasi yang menarik. Tampilan dialognya itu menggunakan client component, tapi aksi menghapusnya datanya itu tetap menggunakan server action. Nah, jadi kalau kita misalnya hapus nih, misalnya kita mau hapus nih, ini kan kita hapus tetap butuh ini kan ada semacam dialog gitu. Kalau kita hapus kan dia hilang gitu. Nah, kalau kita cek di sini, nah hilang juga seperti itu. Cuman semacam server dialog kecil yang dimana mengkonfirmasi bahwa ingin menghapus data tersebut. Tapi ketika menghapusnya itu tetap server action lah yang bekerja seperti itu. Kita hanya butuh sebagai tampilan konfirmasinya saja. Lanjut untuk pencarian. Ada di sini. Nah, sama komponen ini juga menggunakan client component ya. Karena butuh menangkap input data dari user secara real time ya. Jadi ketika user menekan tombol cari, URL-nya tuh berubah menjadi produk search. Misalnya kalau kita tambah nih misalnya apa ya satu lagi tepung gitu misalnya, harganya 15.000 deh, stoknya 20. Nah ini tuh kan udah ada page selanjutnya nih. Kalau kita di sini nih. Jadi kalau kita mau cari barang itu, dia itu kan nanti misalnya tepung. Nah, dia akan mengarahkan dia akan memfilter semua datanya, kemudian dia akan mengubahnya menjadi kata page 1. Padahal tadi kan tepung ini ada di page 2. Nah, seperti itu. Dia ibaratnya itu merender ulang halaman di server dengan parameter pencariannya. Dan query SQL-nya tadi dijalankan dengan kondisi where name like untuk memfilter data yang sesuai gitu. Jadi kita hitung total data menggunakan fungsi get product count, jadi bagi dengan jumlah per halaman. Hasilnya ditampilkan sebagai tombol nomor halaman di bawah tabel nih, kan 1 nih gitu. Seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke bagian sistem authentication-nya. Yang paling penting, kita menggunakan library Nextout.js versi beta, yang dimana terdapat 3 file utama yang sangat penting ya, yang perlu kita perhatikan. Pertama itu ada outconfig.js. Nah, di sini itu kita mendefinisikan aturan akses aplikasi. Kalau kita perhatikan fungsi authorize-nya, logikanya tuh sederhana.
Jika halaman yang diakses dimulai dengan slash produk dan user belum login, maka akses itu akan ditolak dan diarahkan ke halaman login. Nah, misalnya kalau gini, slashnya itu langsung produk, kita belum login nih, tapi kita kan langsung slash produk. Nah, dia akan otomatis mengarahkan kita itu ke halaman login lagi, maka aksesnya itu akan ditolak. Nah, seperti ini. Kita tidak bisa langsung menggantinya ke halaman produk gitu. Misalnya dashboard gitu. Nah, produk. Nah, seperti ini. Kan dalam dashboard tadi ada produk. Nah, itu tuh kita tidak bisa mengaksesnya karena kita belum login. Kalau kita hapus seperti ini kan nih. Tuh, dia akan menampilkan kembali ke halaman login. Kalau kita misalnya dari tampilan seperti ini. Nah, ini kan dashboard awal lah gitu misalnya ya. Kita balik ke produk. Tuh, dia balik lagi ke login seperti itu. Itulah fungsi dari sistem autentikasi dari outconfig.js ini. Kemudian selanjutnya kita perhatikan ada out.js. Nah, di dalam out.js ini di sini itu kita mendefinisikan cara loginnya menggunakan credential providers. Yang artinya login dengan username dan password dari database yang kita punya sendiri gitu. Kemudian nih kita login credential dengan database yang kita punya ya di sini. Kemudian itu tuh kita akan dia mempunyai proses verifikasi 2 langkah. Jadi cari user di database berdasarkan username lalu bandingkan password menggunakan bcrypt compare. Nah, kalau kita lihat di sini password match await bcrypt compare. Nah, ini mengapa kita tidak membandingkannya secara teks langsung? Kan password itu kan cuma teks juga ya kan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini. Nah, di sini kita kan di database ini menggunakan hash yang namanya hash bcrypt. Jadi hash ini tidak bisa dikembalikan dalam bentuk aslinya. Jadi itulah guna kita harus mengcompare-nya dulu menggunakan bcrypt compare. Nah, seperti itu. Hash ini meskipun nanti database-nya bocor, password dari penggunanya itu akan tetap aman. Jadi makanya kita menggunakan bcrypt compare hash. Jadi walaupun terlihat di database ini, dia akan berbentuk seperti ini passwordnya itu hash. Misalnya kita buat saja akun register baru ya gitu. Ini misalnya coba username-nya, nama lengkapnya Muhammad Zaki gitu. Zaki 123 gitu. Passwordnya ini 1 sampai 51 2 3 4 5. Nah, kalau kita daftar, kita klik. Nah, ini kalau kita perbarui ini. Nah, ini kan yang kita tambahin tadi nih. Nah, di database-nya itu passwordnya akan terlihat seperti ini dalam bentuk bcrypt hash bcrypt. Nah, makanya kita perlu mengcompare-nya terlebih dahulu. Jadi kita bandingkan, kemudian setelah berhasil dia akan bisa lanjut gitu, return null gitu. Jadi data dari passwordnya itu meskipun database-nya nanti seandainya bocor gitu, password dari penggunanya tuh tetap aman gitu. Ini kan misalnya ini database-nya bocor nih, passwordnya tuh tetap aman, nggak terlihat di database-nya gitu. Lanjut, selanjutnya itu yang perlu kita perhatikan itu adalah middleware JS ini. Nah, ini adalah lapisan keamanan yang paling luar. Jadi walaupun berjalan, bahkan dia tuh udah berjalan bahkan sebelum halamannya itu dirender. Jadi setiap request yang masuk ke aplikasinya itu akan dicek dulu.
di sini apakah user sudah login atau belum gitu. Kalau belum langsung diarahkan ke halaman login. Inilah yang disebut whitelist logic. Nah, jadi semua pintunya itu dikunci kecuali halaman yang secara eksplisit itu tuh memang diizinkan untuk diakses publik gitu. Jadi kan kalau kita belum login ini kita memang nggak bisa akses apa-apa tuh. Jadi cuman halaman ini yang dibolehkan untuk diakses oleh publik dan juga halaman register ya. Seperti ini. Oke, masuk ke bagian registrasi user. Nah, untuk fitur registrasi ini kita bisa lihat di bagian sini. Kemudian nah, bagian ini. Bagian fungsi register ada 3 langkah fungsi register. Nah, ya, ada 3 langkah yang penting di bagian sini. Mana sih? Ini nih. Ada 3 langkah penting di fungsi ini. Jadi pertama, validasi input ya. Validasi input. Untuk memastikan semua fieldnya itu terisi. Jadi ini kan semua field harus diisi nih, validasi inputnya. Kemudian kedua, cek apakah username sudah digunakan untuk mencegah duplikasi data. Nih, jadi di sini kita cek dulu apakah username-nya itu udah digunakan. Kalau sudah, dia akan menampilkan username sudah digunakan gitu misalnya. Nah, yang ketiga itu adalah menghash password menggunakan bcrypt sebelum disimpan ke database. Jadi password yang kita masukin tadi misalnya kan 123 tadi 12345. Nah, ketika telah berhasil membuat ini kan telah melewatkan ini, kita akan masuk ke bagian password tuh. Dia akan langsung mengbcrypt hash password yang telah kita masukin tadi. Nah, sebelum disimpan ke dalam database-nya. Jadi kalau udah lewat semua ini baru kita masukin ke database-nya nih. Await pull query insert into username, user password gitu bla bla bla. Nah, kalau kita perhatikan bcrypt hash password 10 nih, angka 10 itu adalah salt rounds nih. 10 ini adalah salt rounds-nya, yaitu seberapa kompleks proses hashingnya. Jadi kalau semakin besar angkanya, maka akan semakin aman. Tapi kalau semakin kecil, itu tuh kurang direkomendasikan lah gitu, nggak cocok. Mungkin bisa terkena SQL injection, serangan-serangan database sebagai macamnya gitu. Jadi semakin besar juga nggak bagus gitu. Maka prosesnya itu akan makin lambat gitu, lama lah prosesnya gitu. Jadi 10 ini adalah standarnya gitu untuk nge-hash-nya. Kalau kita lihat database-nya nih, ini 10 gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin itu aja penjelasan lengkapnya ya tentang implementasi CRUD dan autentikasi menggunakan Next.js dengan koneksi MySQL secara native. Kalau kita rekap poin-poinnya itu, poin-poin utamanya yang bisa kita ambil itu pertama, root groups tadi seperti yang dijelaskan itu memungkinkan kita untuk mempunyai multiple layout tanpa mengubah struktur URL-nya. Kemudian ada server components yang memungkinkan data fetching langsung di server, cepat, aman, tanpa loading spinner gitu. Kemudian ada server actions yang dimana menyederhanakan proses mutasi data tanpa perlu membuat API endpoint terpisah. Nah, terus ada prepared statements yang berfungsi sebagai melindungi dari SQL injection. Kemudian ada middleware dengan next out melindungi seluruh halaman secara otomatis di lapisan yang paling luar ya, seperti saya jelasin tadi. Kemudian
password async dengan bcrypt, memastikan password tersimpan dengan aman meskipun database-nya amit-amit bocor gitu. Jadi semua konsep ini tuh bekerja bersama membentuk aplikasi web yang cepat, aman dan mudah untuk dikembangkan gitu. Seperti berikut inilah tampilannya. Ini kalau kita masukin, nah tuh. Ya mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila penjelasannya masih terpatah-patah, kurang lengkap, mohon dimaafkan. Saya juga masih belajar. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Semoga penjelasannya bisa bermanfaat. Lebih dan kurang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.